Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yaltisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin guys, semua ras masya Allah. Kasih mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman kasih yang berjuang dan memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya, jangan lupa bersyukur. Kalian pada ngapain cuy? Masya Allah sehat-sehat ya cuy. Yang lagi di rumah sakit juga semoga sehat segera ya. Teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan semangat sampai finish. Teman Kaisam yang masih berkelut dengan hutang piutang dan debt collector, semoga Allah mudahkan dalam membayar. Oke, hari ini Kak Yaltisam akan berbagi kisah tentang buat kalian yang di cancel job ya, yang finish kontrak terus ujung-ujungnya cancel job gitu kan, terus tiba-tiba langsung dikembalikan paspornya dari agensi gitu kan. Bagaimana nanti di bandaranya? Nah, ini ada satu kisah di mana teman kita ini melakukan pencancelan job ya cuy, dikarenakan ini sebenarnya problem masalah pribadi ya. Maka dari itu cuy, Kaisam woro-woro ke kalian ya, kalau misalkan untuk masalah hati dan pekerjaan itu dibedakan ya, jangan disamakan gitu. Kalau misalkan kamu nyamain, ya nantinya nggak akan nggak akan berjalan lancar gitu. Nah, ini sebenarnya mbaknya ini umurnya kelahiran 94 ya. Kelahiran 94 ini muda banget ya cuy ya, masih muda banget mbaknya. Cuma namanya juga lagi masa muda ya. Mungkin dia sudah pengen berumah tangga gitu kan, sudah pengen hidup tenang gitu, punya imam, punya calon suami gitu kan. Si pacarnya ini ceritanya ini pemilik salah satu agensi ya, dimana dia ini oknum agensi ya. Ya kita nggak berbicara agensinya sih, cuma si pacarnya ini ada intinya pacarnya yang memproseskan dia untuk mencari majikan gitu cuy. Nah, berarti orang lokal dong ya. Banyak juga nih oknum agensi yang macarin teman-teman kita gitu kan. Lumayanan atau gimana sih? Kitanya yang numpang hidup atau dianya yang cari murah sih ya kan. Inilah yang harus kita perbaiki nih mentalnya ya cuy ya. Mau sampai kapan gitu kan. Jadi ceritanya si pekerja migran ini kita sebut aja Mbak ini finish kontrak cuy. Finish kontrak otomatis dia mencari majikan lagi. Kebetulan dia punya teman dekat ya. Teman dekat lah kita sebut ya. Teman dekatnya ini sudah dekat juga dengan keluarganya ya kan. Ya secara gitu kan, laki-laki lokal gitu di sini kan dipandang orang rumah kan, wah keren ya. Nah, sekarang itu paradigma untuk seiman itu sekarang udah tipis banget ya cuy ya. Yang ada kita ngelihat seberapa banyak sih duitnya. Ini kan sangat miris sebenarnya ya. Tapi memang kenyataannya itu yang terjadi ya. Si Mbak A ini ceritanya dekat, punya teman dekat dan diproseskan untuk mencari majikan lagi. Otomatis dong, menunggu visa di Hong Kong adalah segala sesuatu yang bahagia gitu kan. Yo, secara loh kita menunggu visa di sini bisa stay together ya kan dengan teman dekatnya di sini kan. Make a baby enggak maksudnya. Wow, tunggu visa kok di sini ya kan. Kok make baby, dasar mama tua kaplak ini gibah aja. Nanti dimarahin kalian itu. Weh, kaumnya kayak Tisam ini gibah aja. Enggak apa-apa, ambil pembelajarannya. Jadi ceritanya si pekerja migran ini sudah diproseskan oleh teman dekatnya karena dia bekerja di salah satu agensi. Udah nih, tinggal stay together. Di mana iya kan? Kita tuh untuk mengenali suatu karakter dan mengenali suatu orang, baik buruknya orang, setidaknya kita itu sudah 3 hari stay together bersama-sama. Nah, di situ kita tahu nih watak kebiasaannya. Saya kayak Tisam tinggal sama majikan 6 tahun, nggak ngerti-ngerti watak majikan saya. Pastinya kamu ngerti, pastinya ya, pasti udah paham kalau misalkan kita tinggal satu atap minimal 3 hari aja, kalian tuh udah bisa tahu karakternya dia itu gimana. Termasuknya pekerja migran ini, lagi-lagi masih muda emosinya ya. Ya mungkin ayang beban terus ya kan. Mungkin si pacarnya juga tekanan kerjaannya banyak atau nggak punya temperamental apa gitu kan. Pacarnya ini suka mukul cuy, ternyata kaget lah dia. Dalam satu rumah stay together gitu kan. Terakhirnya itu puncaknya itu 4 hari yang lalu. Ini pekerja migran nangis-nangis. Kayak Tisam saya diusir dari rumah. Loh, kenapa kamu diusir dari rumah? Jadi ceritanya yang tadi kayak Tisam ceritain, di
endingnya dia ini bertengkar dengan apa namanya, teman dekatnya itu ya. Terus dia dipak-pak katanya, dicekek, terus disilet-silet, udah main pisau. Ih, ngeri sekali ya kan. Kayak Tisam, kalau saya bertahan di sini saya mati katanya. Ya keluar loh. Jadi akhirnya udahlah, saya cancel aja job saya di sini kayak Tisam. Saya nggak mau mati sia-sia. Akhirnya cuy, si teman dekatnya ini untungnya masih kasih duit ini si mbaknya. Dikasihlah duit 5.000 Hong Kong dollar untuk membeli tiket pesawat sendiri. Saya tidak sudi, kau pulang sendiri sana. Nih kamu, saya kasih 5.000 katanya cuy. Pada waktu itu dia si pekerja migran ini mau poking cuy, karena dia udah disilet-silet, badannya, udah ditampar-tampar ini, aduh jadinya nggak cantik lagi, ya kan? Ini yang dikejar apa sih cuy? Mabok apa pacarnya? Apa sakau ini pacarnya? Aduh Kak Isam, saya mau cancel job aja, gimana caranya saya pulang Kak Isam? Nah ya kamu yang harus dilakukan adalah ya dokumennya diambil ya kan. Untuk penerbangan itu apa sih? Ya paspor ya kan, sama kontrak kerja. Ini kontrak kerja yang barunya udah ada kayak Tisam, tapi saya nggak punya visa, gimana? Akhirnya ya udah, kamu selamatin diri aja dulu, orang kamu mau mati kok kamu bertahan di situ ya kan. Akhirnya karena si pacarnya ini ngancem si pisaunya ini ada di urat nadinya dia. Kalau kamu telepon 99 saya beset ini. Ini kan ciri ketidakdewasaan ya. Tinggalkan saja laki-laki seperti ini, itu berarti tipikal orang yang tidak dewasa. Kalau orang dewasa yang sudah menuju pernikahan nggak akan mungkin begitulah melakukannya. Pasti akan memperlakukan kamu seperti ratu. Iya Kaisam, saya dulu menikah dilakukan seperti ratu. Sekarang udah 10 tahun. Hais, kalau misalkan nggak dikasih duit diblok. Ya nggak apa-apa. Namanya orang berumah tangga kan ibadah sepanjang masa ya nggak sih? Ya sabar. Mungkin aja suami kamunya lagi hilap gitu kan. Makanya kamunya yang cantik. Aduh ampun. Jadi ya udah keluar aja daripada kamu di situ mati sia-sia. Wis nangis berebelan di sini. Udah patah hati ya kan. Job di cancel. Kayak Tisam kok ketawa, bukan ketawa maksudnya lucu gitu kan. Maksud kayak Tisam, kenapa sih segala-gala harus pacar kamu? Kan bisa kamu itu renew kontrak dengan agen yang lain, iya kan? Jangan ibaratnya ya pacar lah ya nggak sih? Kita punya agen lain kan enak, tidak tercampur aduk gitu kan. Nah akhirnya coy, si pekerja migran ini memilih untuk cancel job. Udah kata pacarnya juga, udah saya cancel jobmu. Udah kamu pulang sana, jangan di sini. Kalau kamu masih di sini, saya bun katanya. Aduh ngeri banget ya. Ya kan, karena laki-laki ini sudah meletakkan pisaunya di urat nadinya gitu kan. Akhirnya si mbaknya ini nggak jadi telepon 99. Ya menurut Kaisam ya kebodohan ya. Jadi akhirnya dia pergilah geret koper itu. Malam-malam dikasih 5.000 dari si pacarnya ini untuk beli tiket pesawat sendiri, nggak sudi katanya. Akhirnya cuy, 4 hari ini nggak ada telepon kayak Tisam pikir udah baik-baik aja ini si pekerja migran balik lagi memaafkan ya kan. Akhirnya dia ngomong lagi tuh sebelum hilang kontak dari kayak Tisam, apa saya minta maaf aja ya lah, kamu udah digebugin minta maaf. Aduh. Akhirnya cuy 4 hari kemudian kemarin kayak Tisam bantuin saya beli tiket pesawat. Loh kenapa kamu? Udah Kak Isam, saya udah dokumennya udah saya pegang, tapi saya cuma pegang dokumen sama kontrak baru aja, visanya nggak ada. Terus status saya gimana? Kalau saya beli tiket pesawat ditangkap nggak, di penjara nggak di bandara? Kalau misalkan memang prosesnya finish kontrak ya, kalau kamu OS-nya belum 1 bulan, itu masih bisa dimaafkan oleh imigrasi untuk exit kalau kita punya tiket ya cuy ya. Apalagi kita punya paspor. Nah akhirnya ya udah beli tiket pesawat deh, nanti kamu tinggal urusan keimigrasiannya di dalam ya. Kalau kamu tidak jual akun, tidak jualan dan lain-lain, insya Allah masih bisa. Palingan kamu nanti bayar overstay kamu di imigrasi itu sekitar 230 Hong Kong dollar. Nah jadi buat kalian ya cuy ya, yang cancel job nih, yang nggak ada visa, nah kan banyak nih pertanyaan. Kayak Tisam, saya finish kontrak, saya awalnya mau tunggu visa di Hong Kong, tapi agen saya nggak ngasih saya untuk tunggu visa di Indonesia. Kenapa sih kayak Tisam? Biasanya cuy, finish kontrak ya, kalau kamu nggak mau bayar agensi ya kan, agensi kan cari jawaban ya. Kalau misalkan kamu nggak bayar agensi, itu agensi kalau misalkan kamu finish kontrak, kamu itu lebih diarahkannya untuk tunggu visa dulu di Hong Kong. Begitu turun, kamu boleh pulang untuk cuti. Jadi kamu pulang itu sudah bawa visa baru. Itu kan akan lebih enak gitu.
agensi ini punya pertanggungjawaban ke majikan, ya kan? Tuh visanya sudah turun dulu, berarti tugasnya udah selesai nih mengurus visa baru kamu. Nah kamu pulang itu ada tanggung jawab kamu sama si majikan ini. Kalau ada apa-apa kamu di Indonesia itu nggak jadi masalah untuk agensi, karena tugasnya agensi memproseskan kamu sudah clear. Nah itu maksud tujuannya agensi. Nah kalau misalkan kamu mau tunggu visa di Indonesia, harusnya masih ada begitu tanggal finish kamu harusnya out. Kamu boleh tunggu visa di Indonesia karena sudah diproseskan majikan sebelum kamu finish kontrak itu. Jadi kamu tidak berurusan dengan imigrasi gitu, nggak sulit gitu coy. Nah itu biasanya agensi meminta uang jaminan. Itu sekitar berapa ya? 3.000 ya. Uang jaminan itu akan dikembalikan saat visa kamu turun, ya kan? Itu aturannya. Kenapa sih uang jaminan ini ada kayak Tisam? Karena kamu itu kan pulang, ada tsunami, kalau disuntik bunting, nggak balik lagi ke sini. Setidaknya agensi punya pertanggungjawaban ke majikan baru kamu, cuy. Nah begitu ya. Nah tapi ini gimana kayak Tisam kalau misalkan saya lagi tunggu visa di Hong Kong, tiba-tiba visanya belum turun, terus saya harus pulang kayak Tisam, gimana? Nah kamu tinggal koordinasi aja sama agensi baru kamu. Adakah potongan, ya kan? Biasanya kan agensi nggak mau rugi ya. Atau nggak kamu kasih uang jaminan terus kamu exit untuk tunggu visa di Indonesia. Apakah boleh Kak Isam? Ya boleh aja, nanti sistemnya kayak Mbak ini. Kamu bawa dokumen, terus beli tiket pesawat, ya kan? Udah ke imigrasi, pasti imigrasi itu bertanya, ini kamu ini udah OS nih. Karena apa? Karena kamu kan sudah melewati masa visa dan tidak diekstenkan visa kan. Otomatis kamu overstay lah, walaupun dokumen kamu sedang diproseskan. Karena kamu nggak ada visa di Hong Kong. Itu kamu nanti akan digiring ke ruangan imigrasi. Dicek dulu ke imigrasian kamu. Kamu tinggal jelasin aja kalau saya di sini finish kontrak. Terus saya mau pulang dulu, mau liburan sambil tunggu visa baru di Indonesia. Nanti kamu akan bayar 230 Hong Kong dollar baru kamu bisa melakukan penerbangan. Jadi untuk dipersiapkan uangnya saja sih ya, kalau misalkan memang kamu cuma bawa dokumen tanpa ada visa. Nah di situ ya cuy ya. Nah begitu ya, jadi buat kalian harus tanamkan dulu nih, jangan pelin-pelan, jangan bikin agent juga marah. Kamu mau tunggu visa di mana dulu nih? Pastikan jangan tiba-tiba kamu udah saya tunggu visa di Hong Kong, tiba-tibanya kamu pelin-pelan mau pulang. Ini kan ribet ya cuy ya. Kamu juga harus modal ya untuk beli tiket pesawat sendiri dan bayar extend visa kamu di bandara imigrasi ya. Gitu. Ya, jadi mbaknya yang tadi yang ditepak-tepak, akhir-akhirnya dia pulang, sudah dia bayar 230, dia sudah dapat visa extend, terus dia terbang tuh nanti jam 1 ini. Ini adalah kisah pekerja migran yang menurut Kak Isam masih harus diperbaiki kedewasaannya ya. Karena apa? Karena tidak bisa membedakan antara percintaan dan pekerjaan. Harus profesional, kerja itu tidak boleh disangkut pautkan dengan masalah hati. Nah kita juga harus pinter-pinter memilih. Jangan hanya karena dia punya pekerjaan good ya di sini, tapi dengan temperamental seperti itu, masa mau sih kita dikasih duit misalkan sama pacar kita, terus kita mau digebugin gitu aja? Kan orang tua kita aja nggak ngegebugin gitu coy. Nah inilah harusnya kita punya prinsip dalam hidup. Oh ya udahlah, saya bekerja insya Allah bisa gitu kan. Nah maka dari itu kembali lagi, kita ke Hong Kong itu mau apa? Mau cari jodoh atau mau bekerja? Kalau bekerja yo dahulukan number one, prioritaskan pekerjaan kamu daripada hati kamu. Kalau misalkan kamu memprioritaskan hati kamu, akan berantakan pekerjaan kamu. Yang ada apa? Kayak Tisam punya ponakan terus ditinggal bapaknya. Kayak Tisam saya hamil, bapaknya pergi kayak Tisam. Perginya apa? Ya karena tidak mampu bagaimana untuk mengurus dokumen-dokumennya, sedangkan kita warga negara yang bukan warga negara yang sama gitu kan. Daripada pusing udah tinggalin aja, saya bikin anak lagi aja, cari lagi lubang lain. Mau sampai kapan kita dinilai laki-laki seperti itu dengan sangat murahnya? Ya, ayo kita perbaiki semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi niat awal kita di sini mau cari jodoh atau bekerja, tanyakan sama diri kamu sendiri, oke? See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.